Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Baiklah, langsung saja. Untuk memenuhi penilaian pada ujian akhir semester mata kuliah kajian teks tafsir 2, kami selaku kelompok 4 yang beranggotakan yakni Samira Mahbubatul Awaliyah serta rekan-rekan saya yakni Nur Latifah dan Suci Handayani akan menyampaikan sedikitnya mengenai penafsiran serta kandungan surat Al-Fil dan Al-Quraisy dari kitab tafsir Maroh Labid. Sebelumnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dari apa-apa yang kami sampaikan karena kami pun masih dalam tahap pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yakni penafsiran mengenai surat Al-Fil dalam kitab Maroh Labid. Bismillahirrohmanirrohim. Suratul Fili, surat Al-Fil, Makkiyatun, termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah. Khamsu ayatin, terdiri dari 5 ayat, wa thalathu wa ansyuruna kalimatan, dan 23 kalimat, wa sittatu wa tis'una harfan, dan 96 huruf. Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Alam tukhbir, atau apakah kamu tidak diberi kabar? Ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Au alam ta'alam ilman rodina, atau tidakkah engkau mengetahui dengan ilmu yang kami ridhoi? Bistima'il akhbaril mutawatiroti, dengan mendengar kisah-kisah yang mutawatir, wal mu'ayinatil athariz zahirati, dan menyaksikan bekas-bekas peninggalan yang nyata. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, anna qaidal jaishi, bahwasannya pemimpin pasukan bergajah itu ismuhu Abrahatul Ashram, bernama Abraha al-Ashram, minal Habasyati, dari negeri Habasyah. Faqala Sa'id ibnu Jubairin, maka telah berkata Sa'id ibnu Jubair, huwa Abu al-Kaisum, dia adalah Abu Kaisum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wal hamzatu litaqrir, dan hamzah di sini digunakan untuk riyadhah atau penjelasan yang menetapkan. Qad ja'ala rabbuka, atau Tuhanmu telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi takhribil Ka'bah, di dalam menghancurkan Ka'bah, fi ibtalin, menjadi sia-sia, bi anna dammarahum ashna'a tadmirin, karena dia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan mereka dengan kehancuran yang mengerikan. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan burung yang berbondong-bondong kepada mereka. Tawaifi, atau bergelombang-gelombang. Rawa Ibnu Sirin telah meriwayatkan an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, kanat tilka tayru, bahwasannya burung itu, tayrun laha khorotimun, adalah burung yang mempunyai belalai, ka khorotimil fili, seperti belalainya gajah. Wa akafa, dan kaki, ka akiful kilabi, seperti kakinya anjing. Warawa Atha anhu, dan Atha telah meriwayatkan, qala, ia berkata, tirun sudun, burung itu berwarna hitam.
Ja'at min qibalil bahri, datang dari arah laut. Faujan, berbondong-bondong. Waqila kanat, dan dikatakan bahwa biliqai kal khotatifi, menemukannya seperti besi yang berkeluk atau seperti pengait. Kama qalathu Aisyah, seperti apa yang telah dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Qala Sa'id ibnu Jabir mengatakan, kanat tayran minas sama'i, bahwa burung itu datang dari langit. Lam yara qablaha wala ba'daha mithluha, belum pernah terlihat baik sebelum itu maupun sesudahnya. Warawa Juwaibir telah meriwayatkan anil Dhahaki, dari Ad-Dhahak, an Ibni Abbas, qala, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha tayrun bainas sama'i wal ardi ta'asyasha wa tafarra'a. Sesungguhnya burung itu berada di antara langit dan bumi, sebagai tempat ia bersarang dan bertelur. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Tinin mutahajjirin, atau tanah liat yang telah membatu. Masnu'in lil adabi, yang telah dijadikan sarana untuk mengazab. Waqila, dan dikatakan, bihijaratin min jahannami, batu itu berasal dari neraka jahanam. Fa inna sijjina, maka sesungguhnya sijin, ismun min asma'i jahannam, adalah nama lain dari neraka jahanam. Fa ubdilatin nunu bil lami, hanya nunnya diganti dengan lam. Waja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Kawarokin zar'in, atau seperti daun tanam-tanaman, akalathu ad-dudu, yang dimakan oleh hama ulat. Ruwiya anna Abrahata bin As-Sabbah al-Ashram, diriwayatkan bahwa Abraha ibnu Sabbah al-Ashram, Malakul Yamani, raja negeri Yaman, min qibali Ashamati an-Najashi, di bawah kekuasaan Asmah an-Najashi, bana kanisata bison'ai, yang telah membangun sebuah gereja di San'a. Wasammaha al-Qulaisu, dan menamakannya al-Qulais. Wa aroda ayyusorrifa ilaiha al-haja, dan dengan gereja itu mereka bertujuan untuk memalingkan orang-orang yang berhaji kepadanya. Fakharaja min Bani Kinanah, maka telah keluar seorang laki-laki dari kalangan Bani Kinanah. Fakharaja min Bani Kinanah rojulun, maka telah keluar seorang laki-laki dari kalangan Bani Kinanah. Watagoat, dan ia membuang air besar. Fiha, di dalamnya atau di dalam gereja itu. Lailan, pada malam hari. Fa'agdobahu, maka Abraha memarahinya. Zalika, karena perbuatannya itu. Fahalafa liyahdimannal Ka'bah, maka ia bersumpah bahwa dia benar-benar akan menghancurkan Ka'bah. Fakharaja ma'a jaishihi, maka ia keluar bersama tentaranya atau pasukannya. Wa ma'ahu filun, dan bersamanya yakni seekor gajah. Ismuhu Mahmud, yang bernama Mahmud. Wa kana qawiyan aziman, yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Wa ithna asyara filan ghairahu, dan 12 ekor gajah lainnya. Falamma balago qoriban min Makkah, ketika ia sampai di daerah yang dekat dengan Makkah, wa huwa al-Magmas, yaitu Magmas, wa huwa fi ardil hali, yang berada di tanah halal,
qaribin min Arafata, tepatnya berada di dekat Arafah, kharaja ilaihi Abdul Muthalib, keluarlah Abdul Muthalib untuk menemuinya. Wa arada alaihi, dan menawarkan kepadanya sulusu amwali Tihamah, sepertiga harta dari daerah Tihamah. Liyarji'a, dengan syarat Abraha kembali dan mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'aba, maka Abraha menolak. Wa'aba'a jaisyahu, dan ia menyiapkan pasukannya. Wa qadama al-filu mahmudan, dan menjadikan Gajah Mahmud berada di hadapan pasukannya. Fakanu kullama wajjahuhu ila jihatil haram, maka setiap kali mereka mengarahkan gajah ke arah tanah suci, barokun, gajah itu justru mendekam, walam yabroh, dan tidak mau beranjak atau tidak mau pergi. Wa idza wajjahuhu ila ghairiha, dan apabila mereka mengarahkan gajahnya ke arah lain, wa idza wajjahuhu ila ghairiha minal jihati, dan apabila mereka mengarahkan gajahnya ke arah lain, harwalun, maka berlari-lari kecillah gajah itu. Summa roja'a Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib kembali ke Mekah, wa ata al-baita, dan mendatangi Ka'bah, wa akhadha bihalaqatihi, dan memegang pegangan pintunya, wa huwa yaqulu, dan Abdul Muthalib itu berkata, Lahumma innal mar'a yamna'u hillahu, ya Allah, sesungguhnya seseorang itu membela tanah airnya. Famna' hilalaka, oleh karena itu belalah tanah airmu. Wansur ala alis salibi, tolonglah orang-orang yang menghuni tanah sucimu terhadap pasukan salib. Wa'abidihil yauma aluk, dan para penyembahnya pada hari ini. La yugliban salibuhum, janganlah engkau membiarkan pasukan salib. Wa mihaluhum adwan mihalaka, yang menjadi musuh kami mengalahkan tempat sucimu. In kunta tarikahum wa ka'abtana fa amrun ma badalaka, jika engkau membiarkan mereka menghancurkan Ka'bah kami, maka urusan itu terserah kepadamu. Wa yaqulu aidon, dan Abdul Muthalib pun mengatakan, Ya Rabbi la arju lahum siwaka, ya Tuhanku, aku tidak berharap selain kepada engkau. Ya Rabbi famna'anhum himaka, ya Tuhanku, belalah tanah sucimu dari mereka. Inna aduwal baiti man adaka, sesungguhnya musuh bait atau musuh Ka'bah itu adalah orang yang memusuhimu. Imna'hum ayyukhribu quraka, cegahlah mereka untuk menghancurkan kota sucimu. Fatafat wa huwa yad'u, dan saat Abdul Muthalib itu berdoa, ia menoleh. Fa'adha huwa yatiru min nahwil yamani, kemudian ada iringan burung dari negeri Yaman. Wallahi innaha latayra gharibatin, demi Allah sesungguhnya burung ini aneh. Laisat binajdiyata wala tihamiyata, bukan berasal dari Najd dan bukan pula dari Tihamah. Wa kana ma'a kulli ta'irin hajarun, dan setiap burung membawa satu batu fi minqarihi, di paruhnya. Wa hajaroni fi rijlaihi, dan dua batu di kakinya. Akbaru minal adasati, batu itu lebih besar daripada biji adasah. Wa asghar minal humsati, dan lebih kecil daripada kacang humsoh. Fakanal hajaru yaqa'u ala ra'sir rajuli, maka batu itu menimpa kepala seseorang. Fayakhruju min duburihi, lalu keluar dari duburnya. Wa ala kulli hajarin, dan di atas setiap batu dan pada setiap batu, ismun man yaqa'u alaihi, tertulis nama orang yang dikenainya. Fafarra, maka mereka melarikan diri. Wafhalaku, dan binasa.
Wadawa Abrahata, dan diobatilah Abraha, fatasa kotot anamilahu, maka berjatuhan jari jemarinya, wa a'dha'ahu, dan anggota tubuhnya, wa mamata, akan tetapi tidak mati, hatta sampai insoda ang sodrahu an qalbihi, dadanya retak dari hatinya, atau dadanya terbelah dan hatinya keluar. Wa infalat wazirohu, dan melarikan diri menteri dari Abraha ini, yakni Abu Yaksum, wa ta'irun yahluku fauqahu, dan ada seekor burung yang mengikuti di atasnya. Hatta balagun Najasyi, sampai Abu Yaksum ini berada di hadapan Raja Najasyi. Faqassu alaihi al-qissata, maka Abu Yaksum ini bercerita kepada Raja Najasyi sebuah kisah yang dialaminya. Falamma atammaha, maka setelah ia menyelesaikan ceritanya, waqa'a alaihi al-hajaru, sebuah batu menimpa kepalanya, wa kharra mayyitan, dan kemudian Abu Yaksum pun jatuh mati. Baina yadaihi, di hadapan Raja Najasyi. Wa hadhihi al-qissatu waqa'at fis sanati lati, dan kisah ini terjadi pada tahun di mana wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup ini penafsiran dari surat Al-Fil yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, melanjutkan penafsiran selanjutnya, yakni surat Al-Quraisy dalam kitab Tafsir Maruh Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Suratul Quraisyin, adapun surat Quraisy, Makkiyatun, itu termasuk surat Makkiyah, arba'u ayatin, terdiri atas 4 ayat, wa sab'u asyarati kalimatin, dan 17 kalimat, wa thalathatun wa sab'una harfan, dan 73 huruf. Li'ila fi Quraisyin, wallamu imma muta'alliqatun bis surah allati qabla hadhihi surah. Huruf lam ada kalanya berta'alluq kepada kalimat sebelum surat ini. Wa amma muta'alliqatun bil ayatil lati ba'da hadhil lami, dan ada kalanya berta'alluq kepada ayat sesudah lam ini. Wa amma muta'alliqatun bi mahdhufi fa'al awwalu, serta ada kalanya berta'alluq kepada lafaz yang dibuang. Fa inna taqdira faja'alahum ka'asyim ma'kulin, dan Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, lihubbi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilaih, dan seterusnya. Ay ahlaqallahu ashabal fili, yakni Allah membinasakan tentara bergajah, litabqa Quraisyun, supaya agar orang-orang Quraisy itu tetap lestari. Wa ma qad alfu, juga kebiasaan mereka, yakni rihlatis syita'i wasyaif, yaitu kebiasaan melakukan perjalanan pada musim dingin dan pada musim panas. Ruya anna Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu qara'a fi sholatil maghribi, di dalam sholat maghribnya beliau membaca fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama, watini, yakni surat at-tin, wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca alam taro, surat Alam Taro, atau yang sering disebut surat Al-Fil, wali ila fi Quraisyin, dan surat Al-Quraisy ma'an, bersamaan, min ghairi faslin, dengan tanpa pemisah, bainahuma, di antara keduanya, yakni dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'ab, Ubay ibnu Ka'ab ja'alahuma, menjadikan keduanya, kedua surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy, fi mushafihi, di dalam mushafnya, suratan wahidatan, sebagai satu surat. Wa ala tsani, adapun pendapat yang kedua, fal takdiru, maka bermakna fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, alladzi qasadahu, yang dituju ashabal fili, oleh tentara bergajah. Summa
inna rabbal baiti. Kemudian sesungguhnya Tuhan pemilik rumah ini daf'uhum menolak mereka an maksudihim dari tujuannya. Li ajli ila fi Quraisyin wa naf'ihim, supaya kebiasaan orang-orang Quraisy dan pelestariannya bermanfaat bagi mereka. Ay liyaj'alu ibadatihim syukran. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwasannya hal itu agar menjadikan ibadah mereka sebagai rasa syukur lihadhihi ni'mati, atas nikmat penyelamatan ini. Wa 'ala tsalithi, dan adapun pendapat yang ketiga, fa inna hadhihi lam, sesungguhnya huruf lam lamut ta'ajjubi, yakni bermakna ta'ajjub, fa ka'annal ma'na, seakan-akan makna yang dimaksud ialah i'jabu li'ila fi Quraisyin, kamu merasa aneh terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy. Wa dzalika li'annahum kullu yaumin yazdaduna ghayyan, hal itu karena setiap hari mereka semakin bertambah sesat, wa naghimasan, dan tenggelam dalam fi ibadatil awthani, tenggelam dalam penyembahan berhala. Wallahu ta'ala yu'allifu syamlahum wa yadfa'ul afati anhum, padahal Allah lah yang menyatukan kekuatan mereka dan menolak bencana dari mereka. Wa yanzimu asbaba ma'aishahum, serta mengatur semua sarana bagi kehidupan mereka. Wa dzalika la syakka anna fi ghayati ta'ajjubi, hal itu tidak dilakukan lagi mengundang rasa heran min 'azimi hilmillahi wa karamihi, mengundang rasa heran terhadap besarnya sifat penyantun Allah dan kepemurahannya. Ila fihim, yaitu kebiasaan mereka, badalun min ila fil awali, jadi ilaf ini menjadi lafad yang menjadikan badal dari ilaf yang pertama. Li'annal mubadala minhu mutlakun, karena mubdal minhu bersifat mutlak. Wal badalu muqayyidun bil maf'ulun bih, sedangkan badalnya diikat dengan maf'ulun bih. Aw tawkidi lafziyin, atau taukid lafzi, farihlata maf'ulun li ilafil awwali, dan lafaz rihlata menjadi maf'ulun dari ilaf pertama. Wa qara'a Ibnu Amir mengatakan bahwa li ilafi Quraisyin bi ghairi ya'in ba'dal hamzati, jadi li ilaf ini menurut Ibnu Amir beliau membacanya dengan li ilaf tanpa memakai ya sesudah hamzah. Wal baquna biya'in ba'daha, sedangkan ulama lain membacanya dengan memakai ya sesudah hamzah. Wa ajma'al kullu 'ala itsbatil ya'i fi tsani, tetapi semuanya sepakat menetapkan ya pada ilaf yang kedua. Ayil mu'allafatihim, yakni karena kebiasaan mereka. Qala Ibnu Adil mengatakan bahwa wa min gharibin mattafaqa fi hadainil harafaini annal qira'a hadainil harafaini. Beliau mengatakan bahwa termasuk hal yang aneh berkenaan dengan kesepakatan terhadap dua huruf ini ialah annal qira'a ikhtalafu fi suqutil ya'i wa thubutiha fil awwali. Para ahli qura berselisih pendapat mengenai gugurnya dan tetapnya ya pada lafaz yang pertama. Ma'attifaqal masuhi fi 'ala itsbatiha khattan, padahal semua mushaf sepakat menetapkannya dalam khat. Wattafaqu 'ala itsbatil ya'i, selain itu wattafaqu 'ala itsbatil ya'i fi tsani, selain itu mereka sepakat menetapkan ya pada lafaz yang kedua. Ma'attifaqal masuhi fi 'ala suqutiha minhu khattan, padahal semua mushaf sepakat menggugurkannya secara khat. Fahadza dalilun ala anna al-qura'a muttabi'un al-athar, sehingga hal ini merupakan dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa bacaan para ahli qiraat mengikuti athar. Wa riwayat ala mujarrad al-khatti, dan riwayat bukan hanya sekedar berpegang pada khat saja. Wa qara'a Abu Ja'far membacanya li ila fi Quraisyin ilfihum, yakni li ila fi Quraisyin ilfihum bi kasril hamzati wa sukunil lami, dengan hamzah yang dikasuhkan dan lam yang disukunkan. Bizinnati himlun, mengikuti wazan himlun. Wa ani Ibnu Amir, selain itu diriwayatkan pula dari Ibnu Amir, beliau membacanya ila fihim bizinnatin kitabihim. Beliau membacanya dengan ila fihim mengikuti wazan kitabihim. Qararu ya'ni Ibnu Katsirin aydan, sebagaimana telah diriwayatkan pula hal yang sama dari Ibnu Katsir. Waru ya'ni Ibnu Amirin aydan,
Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Amir, kamaru ya an Ikrimati lila fi Quraisyin, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ikrimah dengan bacaan lila fi Quraisyin bi biya in sakinatin ba'dal lami, yaitu dengan memakai ya yang disukunkan sesudah lam. Wa qara'a Ikrimatu liya lifu Quraisyin fi'lan mudhari'an. Dari Ikrimah juga membaca liya lafa dalam bentuk mudhari. Wa anhu aidan, dan telah diriwayatkan pula liya lif alal amri. Beliau membacanya liya lif dengan bentuk amar, dalam bentuk amar. Rihlata syita'i wa syaif, bepergian pada musim dingin dan musim panas, ai intiqalihima, yakni pada pergantian kedua musim itu. Aika natsli Quraisyin rihlatani, dahulu orang-orang Quraisy selalu melakukan 2 kali perjalanan. Rihlata bisyita'i ilal yamani li'annaha adafa'a wa bisyaifi ila syami, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman karena pada musim dingin di Mekah, di negeri Yaman itu bercuaca hangat, dan pada perjalanan musim panas ke negeri Syam karena pada saat musim panas di Mekah, faka'anna asyrafu ahli Makkah, karena pada saat musim panas di Mekah udara di negeri Syam itu sejuk. Yartahiluna litijarati hataini. Selain itu, orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy biasa melakukan perniagaan pada kedua musim itu. Hataini rihlataini, pada yartahiluna litijarati hataini rihlataini. Selain itu, orang-orang yang terpandang dari mereka dari kaum Quraisy biasa melakukan perniagaan pada kedua musim itu. Wa ya'tuna li ahli baladihim, kemudian mereka mendatangkan baladihim ma yahtajuna ilaihi minal at'imati wathiyabi, kemudian mereka mendatangkan makanan dan pakaian yang mereka perlukan. Wa innama kanu yurabbihuna fi asfarihim, lalu mereka memperoleh keuntungan dalam perniagaan mereka. Li'anna mulukan nawahi kanu ya'zimuna ahla Makkah, karena raja-raja dari berbagai kawasan menghormati penduduk Mekah. Wa yaquluna haula'i jiranu baitillah wa sakanu haramihi wa wulatul ka'bati, hatta annahum kanu yasumuna ahla Makkah ahlallahi. Selain itu, mereka menjuluki penduduk Mekah sebagai tetangga Baitullah dan penduduk tanah sucinya serta pengurus Ka'bah, sehingga mereka menamai penduduk Mekah sebagai ahli Allah. Falau tamma lil habasyati ma azamu alayhi min hadamul Ka'bah lazala anhum, seandainya tujuan orang-orang Habasyah itu meruntuhkan Ka'bah disempurnakan, niscaya akan lenyaplah hadal izzu wala batalat tilkal mazaya min at-ta'dimi wal ihtirami, niscaya akan lenyaplah kemuliaan dari mereka dan terhapuslah seluruh keistimewaan yang mereka miliki, yaitu kemuliaan dan penghormatan. Wala suara sakanu Makkah kasakanu sairun nawahi yatakhattafuna min kulli janibin wa yata'arradu lahum fi nufusihim wa amwalihim. Selain itu, tentulah penduduk Mekah disamakan dengan penduduk kawasan lainnya yang diserang dari berbagai penjuru, dan jiwa serta harta benda mereka pun dirampok. Falam ahlakallahu ashabal fili, setelah Allah membinasakan tentara bergajah, izdadat qimata ahli Makkah fi qulubi, maka semakin bertambahlah pengaruh penduduk Mekah di hati orang-orang yang lain. Wasdadat ta'dimu mulukil atrafi lahum, dan semakin bertambah pula penghormatan raja-raja berbagai kawasan kepada mereka. Fasdadat tilkal manafi', seiring dengan itu bertambahlah keuntungan yang mereka peroleh. Wal mutajiru hatta kana faqiruhum kaghaniyihim, dan perniagaan mereka semakin bertambah pula besarnya sehingga orang miskin di antara mereka kaghaniyihim, sama seperti dengan orang kaya yang di kalangan orang lain. Faja'al Islam, kemudian datanglah agama Islam, wahum ala dalik, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Falihada qala Allah Ta'ala, karena itulah disebutkan Allah berfirman, alam taro kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pada
pada ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kamu tidak memperlihatkan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah itu. Ila fi Quraisyin rihlatash syita'i was-shaif, untuk mempertahankan kebiasaan orang-orang Quraisy dalam melakukan kebiasaan perjalanan mereka pada musim dingin dan pada musim panas. Hadza wa ta'allaqu awwali hadhihi surah, perlu diketahui bahwa kaitan surat ini bima qablaha dengan surat yang sebelumnya, min qouli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi kaifa fa'ala rabbuka, bagaimanakah Tuhanmu telah bertindak, aw min qoulihi ta'ala, atau dari firman Allah yang lainnya, faja'alahum ka'asfim ma'kulin, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Laisa bihujjatin 'ala annahuma, bukanlah sebagai hujah atas alasan yang membuktikan bahwa keduanya merupakan suratun wahidatun, yakni satu surat, li'annal Qur'ana kulluhu, karena sesungguhnya Al-Quran itu seluruhnya kasuratil wahidati, bagaikan satu surat, wakal ayatil wahidati, dan seperti satu ayat, yasduqu ba'duha ba'dun, sebagaimana membenarkan sebagian yang lain, wa yubayyinu ba'dun ma'na ba'din, dan sebagiannya menerangkan sebagian yang lain. Anna qawlihi ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, muta'alliqatun bima qablaha min dzikril Quran, berkaitan dengan surat sebelumnya yang menyebutkan Al-Quran. Wa ammal qira'atu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adapun mengenai qiraat yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu, fa innaha la tadullu ala annahuma, sesungguhnya hal itu tidak menunjukkan bahwa keduanya suratun wahidatun, sebagai satu surat, li annal imama qad yaqra'u surataini fi raq'atin wahidatin, karena ada kalanya imam membaca dua surat dalam satu rakaat. Waqila annal murada rihlatan nasi ila ahli Makkah, menurut pendapat yang lainnya disebutkan pula bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan perjalanan adalah perjalanan orang-orang menuju Ka'bah. Farihlatus syita'i was-shaif, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Umratun adalah umrah, Rajabin pada bulan Rajab, wa hajju dzil hijjati, dan bulan haji pada Zulhijjah. Li'annahu kana ahaduhuma syita'an wal akharu shaifan, karena salah satunya jatuh pada musim dingin dan yang lainnya juga jatuh pada musim panas. Wa musamma manafi' Makkah yakunu bihima, selain itu musim yang menguntungkan penduduk Mekah terjadi pada keduanya. Walau kana thumma li ashabil fili ma aradu ta'attalat hadhil manfa'atu, seandainya apa yang tentara bergajah kehendaki terlaksana, tentulah keuntungan ini tidak dapat terrealisasikan. Wa quri'a ruhlatu bi dhammir ra'i wa hiyal jihatul lati yarhilu ilaiha, menurut qiraat yang lain ada yang membacanya ruhlah dengan ro yang didhammahkan, yang berarti arah yang dituju dalam perjalanan. Falyabudu rabb hadzal bait, oleh karena itu hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Qalal Khailu wa Sibawi, berkata Imam Khalil dan Imam Sibawi, innal lama fi li'ilafi muta'alliqatun biqaulihi falyabudu, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya lam dalam li'ilaf berta'alluq kepada lafaz falyabudu. Wa dukhulul fa'i fihi lima fil kalami mimma syarati, dan masuknya huruf fa ke dalamnya karena di dalam kalam terkandung makna syarat. Wa dzalika li anna ni'mallahi 'alaihim, karena hal itu karena nikmat Allah kepada mereka la tuhsa, itu tidak terhitung. Fa ka'anna qila anna lam ya'buduhu li sa'iri ni'mati, seakan-akan dikatakan bahwa jika mereka tidak menyembahnya karena nikmat-nikmat yang lainnya, falyabuduhu, maka hendaklah mereka menyembahnya lihadil wahidatil lati hiya ni'matun zahiratun,
Karena nikmat yang satu ini yaitu nikmat yang nyata dan jelas, maka hendaklah menyembahnya. Wahya ilafihim, yaitu kebiasaan mereka rihlatash syita'i wasyaif, melakukan perjalanan pada musim dingin dan pada musim panas. Wal ma'na la ja'alahum muhibbina lahuma, dengan kata lain disebutkan bahwa karena Allah lah telah menjadikan mereka menyukai kedua perjalanan ini, mustaraziqaini bihima, dan menjadikannya sebagai waktu mencari rizki, litaisirihima alaihim, serta memudahkan mereka untuk mengadakannya, maka hendaklah mereka menyembahnya. Alladzi at'amahum min ju'in, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ayyamin ba'di ju'in, yang telah memberi mereka makanan ketika lapar. Bihamlil mirati ilaihim minal baladi fil barri wal bahri biwasitatin kaunihim jironil baiti, yakni memberi makanan sesudah kelaparan dengan membawa bahan makanan pokok kepada mereka dari berbagai negeri yang melalui jalanan darat maupun jalanan laut, karena mereka adalah tetangga Baitullah. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Au ayamin khaufin, yakni au min khaufin dukhulil ardi alaihim, yakni memberikan rasa aman kepada mereka dari musuh yang menyerang mereka. Wa min khaufihi rahmati ashabil fili, dan persaingan tentara bergajah atau rasa takut. Au khaufit takhuttufi fi biladihim wa musayirohum wa qalat wa musayirohum, atau rasa takut diserang dalam negeri mereka atau dirampok dalam perjalanan mereka. Wa qalat duhak warrabi'u ay amanuhum min khawfil jinami fala yusibuhum bibaldatihim judhamu. Menurut pendapat lain disebutkan bahwa Allah memberikan rasa keamanan kepada mereka dari rasa takut akan kesesatan, yaitu dengan menurunkan agama Islam. Sesungguhnya mereka adalah dahulu hidup kekafiran dan berpikir dalam kekafiran. Wakila aminuhum min khawfid dhalali bil Islam. Menurut pendapat lain disebutkan bahwa Allah memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut akan kesesatan, yaitu dengan menurunkannya agama Islam. Faqad kanu fil kufuri yatafakkaruna, sesungguhnya mereka adalah dahulu hidup dalam kekafiran dan berpikir dalam kekafiran. Faya'lamuna anna ad-dina alladhi hum 'alaihi laysa bisyai'in illa annahum ma kanu ya'rifuna. Namun setelah Islam datang, mereka mengetahui bahwa agama yang mereka pegang bukanlah agama yang hanya mereka tidak mau mengakui agama. Illa annahum ma kanu ya'rifuna, hanya mereka tidak mau mengakui agama alladzi yajibu 'alal 'aqil an yatamassaka bihi, yang seharusnya menjadi pegangan mereka jika mereka berakal. Fakanat ni'matal amanata diniyata fala tahassala illa liman kana taqiyan, amma ni'matad dunya fahiya tasilu ilal bari wal fajiri wasolihi wat tolih. Selain itu, nikmat amanat agama tidak dapat diraih oleh semua orang, baik orang yang bertakwa maupun orang yang durhaka, dan orang yang soleh ataupun orang yang jahat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
mungkin akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya yang satunya, yaitu menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Quraisy dan surat Al-Fil. Yang pertama yaitu kandungan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Quraisy. Yang pertama, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian yang kedua, yaitu kebiasaan mereka. Lafal ini mengukuhkan makna lafal sebelumnya atau bepergian pada musim dingin ke negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Mereka bepergian dengan tujuan untuk berniaga dan keuntungannya mereka gunakan untuk keperluan hidup mereka di Mekah dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Mereka yang melakukan demikian adalah anak-anak An-Nadhr bin Kinanah. Kemudian yang ketiga yaitu maka hendaklah mereka menyembah. Lafal ini menjadi ta'aluk atau tempat bergantung bagi lafal li-ilafi. Sedangkan huruf fa adalah huruf zaidah atau rob rumah ini. Kemudian yang keempat yaitu yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar agar mereka tidak kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Artinya supaya mereka tidak merasa takut lagi. Sesungguhnya mereka sering mengalami kelaparan karena di Mekah tidak terdapat lahan pertanian, sebagaimana mereka pun pernah dicekam oleh rasa takut, yaitu ketika tentara bergajah datang kepada mereka dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Begitulah isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Quraisy. Kemudian saya akan melanjutkan isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Fil. Yang pertama yaitu, apakah kamu tidak memperhatikan? Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takjub. Artinya, sepatutnya kamu merasa takjub bagaimana Robmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Orang yang mempunyai gajah itu bernama Mahmud yang disertai oleh teman-temannya, yaitu Raja Negeri Yaman yang bernama Abraham. Berikut tentaranya. Dia telah membangun sebuah gereja di San'a dengan tujuan supaya orang-orang berpaling dari menziarahi Mekah dan tidak menziarahinya lagi. Pada suatu hari, ada seorang lelaki dari Kinanah telah membuat kejadian di gereja tersebut. Ia melumuri bagian gereja yang dijadikan kiblat dengan kotoran unta dengan maksud menghinanya. Abraha bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu ia datang ke Mekah bersama tentaranya beserta gajah-gajah milik Mahmud tadi. Ketika mereka mulai bergerak hendak menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan kepada mereka apa yang dikisahkannya melalui firman selanjutnya, yaitu ayat yang kedua dalam surat Al-Fil.
di mana isi kandungannya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam rangka menghancurkan Ka'bah yang sia-sia. Maksudnya hanya menjerumuskan mereka ke dalam kerugian dan kebinasaan. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong atau yang bergelombang secara berturut-turut. Menurut suatu pendapat bahwa lafal ababil ini tidak ada bentuk mufradnya. Sama halnya dengan lafal asatir. Menurut pendapat yang lain, bahwa bentuk tunggalnya adalah abul atau ibal atau ibil yang wazannya sama dengan ajul, miftah, dan sikin. Kemudian ayat yang keempat yaitu yang melempar mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, yakni tanah liat yang dibakar. Kemudian ayat yang terakhir, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan atau bagaikan daun tanaman yang dimakan oleh ternak. Kemudian diinjak-injak dan dicabik-cabiknya. Allah telah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang padanya telah tertulis nama orang yang dikenalnya. Setiap batu bentuknya lebih besar sedikit daripada biji adasah dan agak kecil daripada biji kacang hums. Batu itu dapat menembus topi baja tentara yang berjalan kaki dan gajah yang dibawanya. Kemudian batu itu jatuh ke tanah setelah menembus badan mereka. Hal tersebut terjadi pada tahun kelahiran Nabi.